Nama RM BTS memang sedang ramai diperbincangkan oleh kalangan publik usai membagikan sebuah lagu yang dianggap menentang agama Islam. Setelah membagikan lagu Bad Religion dalam story Instagramnya, RM BTS langsung mendapat kecaman dari netizen, bahkan dicap sebagai Islamphobia. Menurut netizen, lagu dengan judul Bad Religion yang dibagikan oleh RM BTS itu adalah lagu yang menentang agama Islam karena dalam liriknya terdapat kalimat takbir. RM BTS dituntut untuk meminta maaf oleh netizen, khususnya masyarakat Muslim. Tetapi tidak sedikit juga yang tetap mendukungnya dan berusaha memahami apa yang terjadi. Hingga pada akhirnya, sebuah akun TikTok dengan username @shifrun menjelaskan dan mengeluarkan pendapatnya. Video TikToknya langsung ramai dibanjiri komentar positif dari netizen. Hingga saat ini videonya disukai oleh 133.000 lebih orang. Dalam videonya, Ustadz Shifrun mengatakan jika kita tidak bisa asal menyebut RM BTS sebagai Islamphobia, jangan asal nuduh kalau RM itu Islamphobia ya, dia cuman nge-share satu lagu doang, masa kita udah ngata-ngatain dia Islamphobia. Diketahui leader BTS tersebut memang sudah terang-terangan mengakui bahwa dirinya tidak memiliki agama. Pada saat konser BTS di tahun 2020, dia secara gamblang mengatakan, "Aku tidak punya agama tapi aku bersyukur kita masih hidup di tahun 2020 ini." Selain itu, dalam sebuah interview juga tertulis jika RM BTS memang tidak memiliki agama dan banyak juga media yang mengatakan seperti itu. Berikut pernyataan lengkap dari Ustadz Shifrun. Kalian itu jangan ngasal nuduh-nuduh namu itu Islamphobia ya. Baru cuma nge-story satu lagu doang. Satu lagu kita teriak-teriak Islamphobia, 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 Islamphobia. RM, apologize to Muslim. Lah, salahnya di mana? Kok disuruh tiba-tiba minta maaf gitu? Sungguh pendek. RM Namjoon atau Namu adalah member BTS yang secara terang-terangan menyatakan dirinya itu ateis di salah satu interview. Dan sudah banyak lumrah diketahui, banyak media-media yang memberitakan akan hal itu. I have no religion, but I thank God that we're living in 2020. Beliau ini nggak percaya sama agama, Jangankan Islamophobia, dia fobia sama semua agama. Namanya juga nggak percaya agama. Gini loh, orang yang namanya ateis maupun agnostik itu kebanyakan mengambil sikap seperti itu karena apatis sama agama. Justru karena memandang agama sebagai sumber konflik di dunia itu ada karena agama. Kalau agama nggak ada, konfliknya juga ikut nggak ada. Itu ideanya tuh, itu gagasan utamanya tuh, cita-cita luhurnya itu emang seperti itu yang dia yakini. Apalagi kalau kita ngomongin Korea Selatan ya, di Korea Selatan sendiri ada 56,1% lebih dari setengah warga Korea Selatan yang apatis, yang nggak percaya, ateis maupun agnostik sama agama. Udah lumrah pemikiran kayak gitu kalau kita melihat asal usulnya dia berlatar belakang dari mana. Kalau dia seorang ateis yang hidup di era liberalisasi seperti sekarang ini, That we're living in 2020. salahnya itu di mana? Kalau dia posting sebuah lagu favorit, itu salahnya di mana? Pun sekalipun dia nge-share hal itu dengan harapan agar fansnya itu sadar bahwasannya religion is bad. Religion itu candu, religion itu opium, religion itu adalah sumber masalah. Salahnya gimana? Dia cuma nge-share apa yang dia yakini. Satu, dia nge-share lagu favoritnya. Nggak usah ngotot-ngototan dengan dalih RM nggak tahu artinya. Lah, dia penyanyi internasional, bro. Standar pendidikan di Korea itu jauh lebih tinggi daripada kita semua. Jangan samain sama kita yang pas ujian bahasa Inggris jawabnya pakai nge-cheat pakai kancing A B C D. Dia ngerti lah bahasa Inggris, nggak ada hubungannya bang sama sikap dia. Suka mah suka aja lah. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Gini loh bro, urusan suka gak suka sebuah lagu itu urusan individual, gitu kan ya. Logikanya semakin relate lagu itu dengan seorang individual, semakin mungkin individu tersebut menyukai bahkan memfavoritkan lagu tersebut. Dan relate gak relate itu tergantung latar belakang, yaitu pengalaman, pemahaman, pemikiran, dan keyakinan. Artinya semakin sesuai sebuah lagu dengan pemahaman, pemikiran, dan keyakinan seseorang, balik lagi, lagu kalau semakin relate, maka semakin mungkin untuk disukai bahkan difavoritkan oleh individu tersebut yang bersangkutan. Contoh, susah buat orang ateis atau orang yang percaya
dengan teori Darwin untuk menyukai lagu, ngefeel sama lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Tuhan. Wong dia gak relate, wong dia gak percaya Tuhan itu ada, karena dia meyakini pelangi itu ada dengan sendirinya lewat evolusi gitu loh. Sama kayak gue misalkan, gue laki-laki nih, sulit untuk relate, ngefeel, yakni lagu Aku Wanitanya BCL atau lagu Makhluk Tuhan Paling Seksinya Mulan Jamila. Lagu saya cowok gak relate loh. Kebanyakan pola sosialnya itu begitu. Walaupun ada juga yang suka sebuah lagu karena musiknya tanpa tahu artinya, misalkan karena klipnya, karena teknis penuturan bahasanya, metafor. Meskipun semuanya tetap tidak akan terlepas dan berpangkal dari unsur individual experience seseorang. Misal dia nggak tahu artinya tapi ngerasa relate, ngefeel sama ritmenya, sama suara melodinya. Dia ngerasa adem, dia ngerasa di ngertiin, dia ngerasa disemangatin pada saat dia butuh disemangatin tuh. Atau relate dengan artisnya atau pembawanya. Poin yang kedua, apa salahnya FM? Mengkampanyekan tipis-tipis lewat story-nya cara pandang dia terhadap sebuah agama. Apa salahnya jika beliau ini berharap dan bersikap persuasif supaya fansnya memiliki pandangan yang sama dengan dirinya. Wong dia ngerasa itu yang paling benar, itu yang paling bagus, itu yang paling baik untuk kalian ikutin. Untuk diadopsi manusia itu yang paling bagus menurut dia. Hanya saja kebetulan materi lagunya itu yang dia ambil mengarah kepada Islam. Ada Allahu Akbarnya itu. Allahu Akbar, I told them don't curse me. Dan kebetulan pula fansnya kebanyakan BTS itu dari negara mayoritas beragama Islam, yakni sebut saja Indonesia. Kebetulan atau iya. Sekarang coba kita balik. Seneng gak kalian kalau tiba-tiba RM ini syahadat dan masuk Islam? Seneng. Kenapa? Sefrekuensi, seagama, sesirkel, sesaudara. Itu manusiawi bro. Orang Islam akan suka ngelihat orang lain yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam sama kayak dia. Karena dia meyakini Islam yang paling benar. Kalau ada orang benar juga, dia senang. Orang Kristen akan suka ngelihat orang lain yang bukan Kristen masuk ke Kristen. Orang Buddha akan suka kalau ada orang lain yang bukan Buddha lalu masuk ke dalam agama Buddha. Termasuk orang ateis akan suka kalau ada orang yang sebelumnya beragama lalu menjadi ateis. Apalagi lewat wasilah diri dia. Senang kalau ada orang yang menjadi seperti diri dia. Karena antara sesama ateis, mereka akan lebih relate, lebih cair, lebih solid, dan lebih nyambung tuh, lebih ngerti satu dengan lainnya. Quran kan sudah menjelasin hal ini. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun orang-orang yang punya kepercayaan selain itu berdua tidak akan senang kepada kita semua sampai kita itu ngikut agama mereka, sampai kita serupa sama mereka, sampai kita punya kepercayaan, keyakinan, sudut pandang, pola pikir yang sama-sama mereka. Baru kita bisa pol-polan cairnya ini, nyambungnya ini bisa optimal. Mereka akan seneng gitu loh. Sama kayak gitu juga kan. Seneng kalau ada orang yang belum Islam terus tiba-tiba masuk Islam, apalagi lewat wasilah kita. Seneng kan? Itu manusiawi men. Yang terakhir pertanyaan gua, kalau kalian emang muslim yang ngefans sama BTS, seneng, sayang sama personil BTS, peduli sama mereka, kemudian dikecewakan sama sikapnya RM, lalu maksa-maksa dia untuk apologize to muslim, dipaksa untuk minta maaf. Pertanyaan berikutnya adalah, apa pandangannya RM kepada Islam setelah itu? Jadi berubahkah? Lalu tiba-tiba nganggap Islam, oh Islam itu ternyata rahmatan lil alamin ya. Setelah dihujat gitu, dipaksa-paksa minta maaf tanpa disadarkan dulu salahnya di mana. Atau tambah melihat Islam sebagai agama yang makin fix lah, ini better religion. Bener gue ini. Jadinya di mata dia gak toleransi. Bagi dia toleransi itu adalah menghargai segala jenis kepercayaan meski menyimpang bagi kita. Itu toleransi. Kalau kita gak nerima kepercayaan dia yang ateis ataupun agnostik itu, maka dia akan ngelihat, oh ternyata yang menganut agama tersebut itu terbelakang ya, gak modern ya, kolot ya, kadrun ya, kasihan ya, IQ-nya rendah ya. Kalaupun dia sampai kejadian minta maaf nih katakanlah, itu gak bakal berasal dari hati dan kesadaran penuh selama dia mempercayai bahwasanya yang terbaik adalah ateis. Pas dia terpaksa dan motifnya itu ya cuma sekedar ekonomi atau sosial atau bahkan politik lah, bukan keyakinan. Bukankah berubahnya sudut pandang dia kepada agama kita itu jauh lebih urgent, jauh lebih berharga buat kita, dan jauh lebih worth it untuk kita perjuangkan ketimbang permintaan maaf terpaksa yang hanya sebatas di lisan atau di ujung jempol semata? Kenapa kita gak mikir, oh kasihan ya, dia butuh didakwahin nih. Lalu kalian serius gimana caranya supaya dakwah sampai ke dia itu?
Seserius kalian ngebelain BTS selama ini, bisa nggak? Data 2021, fans royal BTS se-Asia Tenggara itu rela nyari uang untuk ngeluarin dana supaya bisa support BTS itu sebanyak 20,8 juta per tahun rata-rata. Dan terbanyaknya itu ada di Indonesia. Bisa nggak sekarang kalau support mereka gak cuman berhenti di support materi, tapi non materi juga. Suplainya gak cuma uang, tapi pemahaman yang benar. 3 cara kata Nabi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan keteladanan, contoh yang baik, pendalaman yang luar biasa. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, argumentasi yang baik yuk, memuaskan akal dan menenangkan perasaan. Bukan teror, minta maaf loh. Kamu Islamophobia, judgment dan teror. Nah kalau nggak ada yang bisa juga di antara 3 ini, coba yang keempat. Doain mereka dapat hidayah dari kejauhan dan kesendirian kalian. Kalian pas sendiri bisa kok ngenikmatin lagunya. Kenapa kalian ketika sendiri gak nyempatin tuh doain mereka? Yang lagunya sudah memberikan benefit bagi kehidupan kalian, memberikan semangat hidup, memberikan ketenangan, menghilangkan kesepian. Kenapa kalian gak kemudian membalas budi dengan mendoakan mereka? Padahal kalian bisa. Masa kalah sama cerita supir taksi yang diceritain dalam lagu ini? Doain pelaku LGBT, tapi ya yang pasti kita kalau doa kita itu dengan doa yang seharusnya jauh lebih baik dan jauh lebih benar. Bukan doain hubungannya itu langgeng atau doain RM itu supaya bisa tabah melewati ujian sebagai seorang ateis, bukan. Tapi doain gimana caranya agar RM dan personil-personil BTS lainnya nyampe kepada mereka itu hidayah Allah, hidayah Islam yang kita yakini ini paling benar. Doain yang benar ya. Yang jelas doa yang benar itu gak cuma Allahu Akbar.